Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa di balik setiap badai, Allah sedang berbicara kepada hamba-Nya dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang lembut? Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang mengguncang Filipina, Topan Kalmaegi, atau yang disebut juga Tino, sebuah bencana yang bukan hanya menguji kekuatan manusia, tapi juga menegur kesombongan dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat pencerahan dan pelajaran dari setiap tanda kebesaran Allah yang terjadi di bumi ini. Angin menderu, langit menghitam, dan laut bergemuruh di Filipina pada malam 3 November 2025. Di saat sebagian manusia tertidur lelap, bumi menggeliat di bawah murka alam. Topan Kalmaegi datang dengan kecepatan angin mencapai 155 km per jam, melanda wilayah Visayas, termasuk Cebu, Bohol, Leyte, dan Samar Timur. Ribuan rumah roboh, jalanan berubah menjadi sungai deras, dan warga berlarian mencari tempat tinggi untuk menyelamatkan diri dalam sekejap. Suara azan di beberapa masjid terhenti, digantikan oleh jeritan minta tolong dari mereka yang terjebak banjir. Air bah melanda hingga atap rumah, menenggelamkan kehidupan yang dibangun bertahan-tahan dalam hitungan jam. Hujan deras seolah menjadi air mata langit yang menangisi dosa-dosa manusia. Subhanallah, betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaannya. Sebuah tiupan angin saja mampu merobohkan semua kemegahan yang dibanggakan manusia. Setidaknya 26 hingga 40 jiwa melayang. Sementara lebih dari 150.000 orang harus dievakuasi. Ada anak-anak yang terpisah dari orang tuanya, ibu-ibu yang memeluk tubuh anaknya yang dingin tak bernyawa, dan ayah-ayah yang berdiri pasrah menatap rumahnya hanyut bersama arus. Kota Cebu menjadi salah satu wilayah paling parah, di mana puluhan korban ditemukan di reruntuhan bangunan. Arus deras menyeret kendaraan, menumbangkan pepohonan, dan memutus aliran listrik di seluruh provinsi. Dalam gelap dan dingin, warga menyalakan lilin bukan untuk merayakan kehidupan, tapi untuk mencari sisa-sisa harapan. Bagi mereka yang selamat, setiap detik adalah perjuangan. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan pegangan hidup. Dan di tengah keputusasaan itu, mereka belajar makna kata sabar. Ketika yang lain berlari menjauh dari badai, para petugas penyelamat justru melangkah ke arahnya. Dari Philippine Red Cross, militer, hingga penjaga pantai, mereka berjuang menembus hujan dan angin demi menyelamatkan jiwa. Beberapa di antara mereka tak pernah kembali. Sebuah helikopter militer yang membawa bantuan jatuh di wilayah Agusan del Sur, menewaskan para awak yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Mereka gugur sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Inilah wajah kemanusiaan sejati, pengorbanan tanpa pamrih. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Pemerintah Filipina melalui NDRRMC langsung menetapkan status darurat di berbagai wilayah. Ribuan personel dikerahkan, pusat pengungsian dibuka, dan jalur evakuasi diperluas. Mereka bekerja sama dengan otoritas lokal, polisi, dan relawan untuk mengevakuasi warga dari daerah berisiko tinggi. Meski demikian, tantangan sangat besar. Banyak jalan terputus, listrik padam total, dan komunikasi lumpuh. Bantuan logistik sulit menjangkau daerah terpencil. Namun semangat solidaritas rakyat Filipina luar biasa. Tetangga saling berbagi makanan, masjid dan gereja dibuka untuk semua orang tanpa membedakan agama. Dalam kesulitan itu, muncul nilai kemanusiaan yang paling murni, tolong-menolong di antara sesama. Karena mereka tahu bahwa di hadapan bencana, tidak ada yang benar-benar kuat. Di salah satu pengungsian di Leyte, seorang ibu berkata kepada wartawan, "Kami kehilangan rumah, tapi tidak kehilangan iman." Kalimat sederhana ini menjadi tamparan bagi dunia. Di saat sebagian manusia sibuk mengejar kemewahan, ada mereka yang berjuang sekadar untuk hidup esok hari. Anak-anak bermain di genangan air bekas banjir dengan senyum polos, seolah mengajarkan kepada kita bahwa harapan tak akan pernah mati selama hati masih percaya pada rahmat Tuhan.
Inilah pelajaran yang sering kita lupakan, bahwa kekayaan, jabatan, dan teknologi sehebat apapun tidak bisa menandingi kekuatan, doa, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian bagi orang beriman. Setiap musibah adalah panggilan dari langit. Allah tidak menurunkan bencana tanpa hikmah. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Topan Kalmaegi bukan sekadar fenomena cuaca, tapi peringatan agar manusia kembali kepada fitrahnya. Dunia semakin panas, hutan ditebang laut dikotori, dan manusia makin jauh dari doa. Maka alam pun berbicara dengan caranya sendiri, melalui badai, gempa, dan banjir. Saat bumi menangis, semestinya kita juga menangis. Bukan karena takut kehilangan harta, tapi takut karena mungkin Allah sudah muak melihat kerusakan yang kita buat. Kerugian akibat topan ini diperkirakan mencapai miliaran peso. Sawah hancur, jalan rusak, dan ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian. Pertanian dan perikanan lumpuh. Sementara harga bahan pokok melonjak di pasar-pasar lokal. Namun lebih dari kerugian ekonomi, luka sosial jauh lebih dalam. Banyak anak kehilangan sekolah, orang tua kehilangan anak, dan komunitas kehilangan tempat berkumpul. Trauma psikologis menjadi beban jangka panjang bagi para penyintas. Bencana seperti ini mengingatkan dunia bahwa pembangunan tanpa memperhatikan keseimbangan alam hanya akan melahirkan kehancuran. Dan inilah saatnya umat manusia menata ulang hubungannya dengan bumi. Bantuan internasional pun datang. Uni Eropa menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 500 euro. Sementara negara-negara tetangga juga ikut mengirim logistik dan tenaga relawan. Bahkan, sebagian umat Islam di Asia Tenggara menggalang doa bersama untuk korban di Filipina. Di tengah penderitaan, muncullah wajah persaudaraan global yang menakjubkan. Tidak ada batas negara atau agama, hanya ada hati yang terpanggil untuk membantu sesama manusia. Inilah bukti bahwa fitrah manusia sejatinya adalah kasih sayang, dan Allah mencintai hamba yang menebarkan rahmat di bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Kita mungkin tidak berada di Filipina, tapi badai Kalmaegi adalah cermin bagi seluruh umat manusia. Seolah Allah berkata, lihatlah, beginilah akibat jika bumi tidak lagi dipelihara dan doa tidak lagi dipanjatkan. Bencana adalah ujian, tapi juga peringatan. Ujian bagi orang beriman agar semakin sabar dan tawakal. Peringatan bagi yang lalai agar segera kembali ke podenia. Mungkin saat ini kita aman, tapi siapa yang bisa menjamin esok? Maka marilah kita perbanyak istighfar, sedekah, dan doa agar Allah menjaga negeri kita dari bencana yang sama. Setelah badai berlalu, matahari terbit dengan sinar lembut di atas reruntuhan. Allah menunjukkan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Demikianlah janji Allah dalam setiap ujian. Topan Kalmaegi telah meninggalkan luka, tapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa dunia ini fana dan hanya ketaatan yang kekal. Mereka yang selamat kini membangun kembali hidupnya, tidak hanya dengan batu dan semen, tapi dengan iman yang lebih kuat. Badai memang menghancurkan banyak hal, tapi tidak bisa menghancurkan harapan bagi mereka yang percaya bahwa rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Saudaraku, mari kita jadikan peristiwa Topan Kalmaegi sebagai pelajaran besar untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu badai datang, baru kita bersujud. Bersyukurlah setiap hari, perbanyak doa, dan peliharalah bumi sebagaimana Allah amanahkan. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar pesan kebaikan ini sampai ke lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita dari segala bencana dan menuntun kita menuju jalan keselamatan.